Halo sobat penelusuran amatir, kembali lagi di channel YouTube Penelusuran Amatir. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, silakan pencet tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasi supaya kalian dapat video terbaru dari channel YouTube Penelusuran Amatir. Oke sobat penelusuran amatir, sudah siapkah kalian untuk mendengar cerita-cerita misteri yang akan kita bagikan di channel YouTube Penelusuran Amatir? Oke sobat penelusuran amatir, ini dia ceritanya. Cerita horor ini diceritakan oleh narasumber yang menceritakan kepada kami karena narasumber ini tidak mau disebutkan namanya ataupun ditampakkan wajahnya karena beliau tidak berkenal nih. Jadi beliau hanya menceritakan sedikit cerita misteri yang beliau bagikan di channel YouTube Penelusuran Amatir. Jadi ceritanya dari cerita budenya beliau, dari teman kita, sebut saja namanya Sinta. Jadi Kak Sinta ini punya budenya ini tuh lagi cari rumah. Jadi ada di suatu perumahan yang ada rumah yang dijual murah. Jadi budenya Kak Sinta ini tuh beli rumah tersebut yang ternyata itu rumahnya ada makelarnya gitu untuk dijual ke budenya Kak Sinta ini. Singkat cerita, budenya Kak Sinta ini DP rumahnya terlebih dahulu karena si penjualnya ini kayak makelarnya ini tuh bilang mending ditempatin dulu, dicoba dulu nyaman atau nggak nyaman gitu, nanti bisa cancel DP, nanti bisa balik gitu ya. Tapi baliknya nggak 100%, baliknya misalnya kita udah DP 50 juta gitu, baliknya cuma 40 juta gitu. Lalu budenya Kak Sinta ini tuh kayak nggak pikir panjang, rumahnya langsung dilunasin karena orangnya tuh bilang rumahnya ini waktu beliau lihat ke rumahnya situ, rumahnya tuh enak, adem gitu ya, terus harganya juga murah. Kenapa langsung aja budenya Kak Sinta ini tanpa berpikir panjang langsung melunasi rumah tersebut karena sayang gitu ya, karena rumahnya bagus tapi dijual semurah itu. Jadi budenya Kak Sinta ini tuh kayak tergiur dengan harga yang murah dengan rumah yang nyaman. Tetapi budenya Kak Sinta ini nggak ngerti historinya apa aja sebelum rumah ini kosong gitu ya. Jadi aku jelaskan rumahnya itu cukup luas, ukurannya nggak tahu berapa ya, pokoknya rumahnya halamannya tuh luas, ada tamannya, ada tempat parkir buat mobil, ada garasi, ruang tamu dan lain-lainnya. Rumahnya ada 3 tingkat dan ada kolam renangnya juga, walaupun kolam renang nggak terlalu besar, tapi tuh kata budenya temen aku, kata budenya Kak Sinta ini tuh kayak ya udahlah nggak apa-apa, soalnya kan murah, terusan juga lumayan kan dapat rumah gede gitu. Terus singkat cerita, setelah udah dibayar, dilunasi, surat-surat juga sudah keluar, budenya Kak Sinta ini tuh masih mau ngurus surat-surat, mau balik nama dan lain-lainnya. Setelah sudah mengurus surat, balik nama dan lain-lainnya sudah mulai selesai, budenya Kak Sinta ini pergi ke rumah tersebut untuk membersihkan beberapa ruangan maksud aku, yaitu dibersihkan secara merata semuanya. Pertama tuh nggak ada keanehan. Terus waktu udah dapat 2 minggu habis bersih-bersih rumah tersebut, hampir 3 minggu, akhirnya budenya Kak Sinta ini memutuskan untuk pindah ke rumah tersebut. Setelah pindah, Kak Sinta juga ikut ke situ karena nginep sama saudara-saudaranya semua pada nginep di rumahnya budenya Kak Sinta tersebut. Terus malamnya itu mereka sedang bakar-bakar daging dan lain-lainnya, kayak syukuran rumah baru gitu, sama ada tumpeng-tumpeng juga, ada teman-temannya budenya Kak Sinta juga. Terus Kak Sinta ini tuh mulai ngerasa keanehan waktu dia berada di dapur gitu, kayak
Kak Sinta ini kayak ngerasa ada yang mengikuti dari belakang, sesosok besar, tinggi, terus bertaring, tapi kayak samar-samar gitu ya. Perasaannya Kak Sinta tuh seperti itu. Kak Sinta ini kayak mulai aneh gitu. Kenapa ya Kak, kok kayak nggak nyaman gini, ada di dapur kayak nggak nyaman gitu. Hawanya tuh kayak dingin-dingin, suasananya tuh juga lembab gitu ya. Terus singkat cerita, mereka ini ngobrol-ngobrol sama keluarga, sama temen-temen, sampai ada temen-temen yang nginep, ada keluarga juga yang nginep dari situ, dari temen-temennya Bude juga akhirnya pulang, nggak jadi nginep kan, karena pulang aja deh, kayak nggak tahu mereka kok tiba-tiba pengen pulang gitu ya. Terus selesai itu budenya Kak Sinta ini sama Kak Sinta itu tidurlah di situ. Kak Sinta itu kayak katanya tuh antara rep-repan gitu ya, ada sesosok besar tinggi bertaring, kayak apa ya, kayak genderuwo gitu ya, ada di depannya Kak Sinta gitu, di depan muka dia tuh kayak ketakutan banget. Kenapa kayak nggak bisa ngomong gitu. Terus akhirnya dia kebangun, dia teriak-teriak. Terus orang-orang tuh semua pada kenapa kok teriak-teriak. Terus diceritakanlah semuanya gini-gini. Akhirnya ya udahlah, mungkin nggak ada keanehan kan, cuma itu aja. Terus keesokan harinya, selang dapat 1 mingguan, budenya Kak Sinta ini juga mengalami hal yang sama dengan Kak Sinta, kayak diteror sama makhluk yang besar itu. Sama Pak D-nya Kak Sinta juga, kan budenya Kak Sinta ini nggak punya anak gitu ya, jadi Kak Sinta itu kayak sering main ke situ tuh kayak udah dianggap anak sendiri gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk memanggil kiai kayak orang pinter gitu ya, kayak ustadz gitu, buat ada apa sih dengan rumah ini. Ternyata usut rumah ini sudah kosong selama 15 tahun, dan pemiliknya yang dulu itu kayak menganut ilmu pesugihan. Jadi pemilik rumah ini tuh kayak menganut ilmu pesugihan atau ikut pesugihan, dan ternyata kan ada tumbalnya. Setelah tumbalnya itu setelah anak-anaknya meninggal, istrinya juga meninggal, lalu kan nggak ada tumbal lagi yang harus dikasih gitu. Akhirnya makhluk yang membuat perjanjian ini tuh meminta tumbal pemilik rumah ini, seorang laki-laki gitu ya. Jadi ceritanya seperti itu. Akhirnya rumahnya dibersihkan, terusan waktu dibersihkan tuh ya nggak bisa hilang 100%. Akhirnya sama budenya Kak Sinta dikosongin, budenya Kak Sinta pulang lagi ke rumahnya yang dulu, dan rumah itu mau dijual. Begitu ceritanya.